Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafira Rizka, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Dalam memenuhi salah satu tugas tarikh tasyik dengan dosen pembimbing Bapak Muhadir Khalidi SHIMAG. Jadi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-6 dan ke-7 dengan judul Tasyik pada masa tabi'in dan tabi'-tabi'in serta mazhab dengan metode istinbat. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan pada masa tabi'in dan tabi'-tabi'in. Sebelumnya, kita harus mengetahui terdahulu apa itu tabi'in dan apa itu tabi'-tabi'in. Tabi'in merupakan orang yang menyertai sahabat, tidak cukup hanya bertemu saja, seperti batasan arti sahabat. Mereka cukup hanya bertemu saja dengan Nabi Muhammad SAW. Karena nilai kemuliaannya, ketinggian budi Nabi, berkumpul sebentar dengan Nabi bisa berpengaruh terhadap nurul ilahi seseorang. Sedangkan bertemu dengan orang lainnya tidak termasuk dengan para sahabat, meskipun waktunya lebih lama. Sedangkan tabi'-tabi'in merupakan pengikut tabi'in, yaitu orang Islam teman atau sepergaulan dengan para tabi'in dan tidak mengalami masa hidupnya pada masa Nabi. Tabi'-tabi'in ini juga dikenal dengan muridnya tabi'in. Tabi'-tabi'in ini juga dapat diartikan sebagai orang Islam yang pernah bertemu dengan tabi'in, atau menjadi murid dan sampai wafatnya beragama Islam. Dan pada perkembangan hukum Islam ini ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum, walaupun panasnya suasana politik yang dipengaruhi oleh golongan-golongan pemberontak, yakni dari golongan Khawarij dan Syiah, mewarnai pada periode ini. Akan tetapi fase-fase ini disebut juga fase masa keemasan Islam, yang mana tumbuh banyaknya perkembangan keilmuan. Nah, pada faktor-faktor perkembangan tari tasyik ini pada masa tabi'in atau tabi'-tabi'in tergolong ke dalam beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor di bidang politik. Nah, faktor di bidang politik ini dapat dikembangkan secara hukum Islam yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implisit atau mendorong terbentuknya hukum, termasuk aliran-aliran besar yang mengatasnamakan hukum Islam. Pada bidang ini timbul 3 golongan. Yang pertama ada golongan Khawarij, yang kedua golongan Syiah, dan yang ketiga golongan Jumhur Ulama. Nah, pada masing-masing kelompok tersebut berpegang teguh pada prinsip mereka sendiri. Pada faktor yang kedua itu tentang perluasan wilayah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perluasan wilayah Islam ini sudah berjalan pada periode-periode khalifah, yaitu periode Khalifah Rasyidin, yang dimana pada masa sahabat tersebut telah berlanjut pada periode-periode tabi'in yang mengalami perluasan wilayah. Nah, yang sangat pesat. Yang demikian telah banyak daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh Islam. Sehubung dengan semangat dari para ulama untuk mengembalikan segala sesuatunya terhadap sumber-sumber hukum Islam. Nah, yang sering terjadi ini yaitu yang banyak terjadi ini yaitu perkembangan kebutuhan hukum, yang mana pada saat kebutuhan hukum tersebut tercipta kemaslahatan hukum bersama. Pada faktor ketiga itu tentang fahamnya ulama tentang ilmu pengetahuan. Nah, selain telah dibukukannya sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang sebagaimana telah dijadikan pedoman oleh para ulama yang dalam menetapkan hukum. Para ulama pun sudah paham betul dengan keadaan yang terjadi, serta para ulama-ulama yang dahulu dalam menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut dan suatu peristiwa yang dapat dipecahkan, sehingga keputusan-keputusan tersebut itu dapat dijadikan jurisprudensi atau pada masa hakim saat ini. Nah, pada faktor yang keempat ini lahirnya para cendekiawan muslim
yang dimana dengan lahirnya para cendekiawan-cendekiawan muslim ini seperti Abi Hanifah, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i, yang dimana pada cendekiawan Abi Hanifah ini didirikan oleh mazhab Hanafi, yang dimana mazhab ini kebanyakan diikuti oleh muslim di Suriah dan di Afrika Tengah, di Asia Tengah. Pada cendekiawan Imam Maliki ini didirikan oleh Malik bin Anas, yang dimana mazhab ini kebanyakan diikuti oleh muslim di Afrika Utara dan Afrika Barat. Pada cendekiawan Imam Syafi'i ini didirikan oleh Muhammad Idris As-Syafi'i, yang dimana mazhab ini kebanyakan diikuti oleh muslim di Arab Saudi, Mesir, Timur, Indonesia, dan Malaysia. Dan juga pada sahabat-sahabatnya dengan pemikiran-pemikiran yang dimiliki telah berperan dalam proses suatu hukum, yang dimana hukum tersebut berkembang dalam masyarakat tersebut. Nah, pada faktor yang terakhir ini, yaitu faktor yang kelima, itu menjelaskan tentang kembalinya penetapan hukum pada ahlinya, yang dimana perkembangannya tersebut terdapat keadaan yang terjadi di sekitarnya yang membuat banyak permasalahan baru yang terjadi. Dengan demikian, umat Islam itu baik perannya dalam memimpin negara maupun hakim-hakim pengadilan yang dapat mengembalikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada para mufti-mufti di tokoh-tokoh ahli perundang-undangan. Pada masa Abu Bakar dan Utsman, yaitu sahabat yang dilarang keluar dari Madinah karena tidak menyebarkan hadis secara sembarangan, dan dapat bermusyawarah dengan dalam, dan dapat menghadapi persoalan-persoalan hukum yang penting. Berikut ada sumber-sumber tasyik pada masa tabi'in. Sumber-sumber tasyik pada masa tabi'in itu ada 4 sumber. Yang pertama ada sumber dari Al-Quran, yang kedua sumber dari As-Sunnah, yang ketiga dari Ijma', yang keempat dari Al-Qiyas. Secara hukum, tabi'in mengikuti langkah-langkah penetapan hukum, yang dimana penetapan hukum tersebut dilakukan oleh sahabat dalam mengeluarkan hukum. Dan langkah-langkah yang mereka lakukan tersebut diantaranya yaitu mencari ketentuan dalam Al-Quran. Apabila ketentuan tersebut tidak ada, maka mereka akan mencari dalam As-Sunnah. Dan apabila tidak ditetapkan di antara Al-Quran dan Sunnah, maka mereka kembali kepada pendapat sahabat. Apabila pendapat sahabat tersebut tidak diperoleh, maka mereka akan berijtihad. Jadi dengan demikian, sumber hukum pada masa tabi'in tersebut adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat, dan ijtihad. Kemudian ada pengaruh antara ahli hadis dan ahli ra'yu terhadap tasyik. Nah, pada masa tabi'in ini, para ulama dibedakan menjadi 2 aliran, yaitu yang pertama aliran al-hadis atau madrasah al-Madinah, yang kedua ada al-hadis ra'yu, atau madrasah al-Kufah. Nah, al-hadis merupakan golongan yang banyak menggunakan riwayat dan sangat berhati-hati dalam penggunaan ra'yu. Di mana Imam Malik ini berpendapat bahwa ijma' penduduk Madinah merupakan hujjah yang dimana wajib kita ikuti. Dalam perkembangan selanjutnya ini, aliran tersebut terpecah seperti aliran Makkiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, dan Hanafiyah. Adapun ahli ra'yu lebih banyak menggunakan ra'yu yang ditambah hadis. Munculnya 2 aliran pemikiran hukum semakin mempercepat perkembangan ikhtilaf, dan pada saat yang sama semakin memotivasi perkembangan hukum Islam. Kedua aliran tersebut masing-masing aliran tersebut memiliki pendapat dan pengikut tersendiri, dan di mana sisi lain munculnya 2 aliran pemikiran. 2 aliran pemikiran hukum ini merupakan bukti bahwa dalam hukum Islam tersebut terdapat kebebasan berpikir, dan di mana saling menghargai perbedaan pendapat di antara mereka. Berikut ada mazhab dan metode istinbat pada masa tabi'in atau tabi'in. Berikut ini dimulai sejak berdirinya dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi, dan pada awal abad kedua Hijriyah
dan berakhirnya pada pertengahan abad keempat Hijriah. Nah, pada periode ini disebut juga dengan periode pembukuan dan imam-imam mujtahidin. Karena pada periode ini usaha penulisan dan pembukuan terhadap hukum Islam tersebut mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Dan periode ini disebut juga sebagai periode penghimpunan dan ulama-ulama mujtahidin. Karena selama periode ini lahirlah gerakan aktivitas penulisan dan penghimpunan, maka berhasil dihimpun as-sunnah, fatwa-fatwa sahabat ahli fatwa, tafsir-tafsir Al-Quran yang luas, dan fikih ulama, ulama-ulama mujtahidin, dan juga berbagai risalah tentang usul fikih. Dan karena hasil-hasil karya tersebut sejumlah besar, ulama-ulama mujtahidin tersebut dan pembentuk hukum lahir dan masa ini, serta bangkitlah di kalangan mereka semangat pembentukan hukum yang mempunyai pengaruh abadi terhadap perundang-undangan dan istinbat hukum terhadap hal-hal yang terjadi dan perkara-perkara yang dimungkinkan terjadi. Dan dari segi proses lahirnya mazhab tersebut adalah usaha para pengikut atau pendukung untuk menyebarkan hasil ijtihad imamnya, yang dimana penyebaran ini dilakukan dengan metode lisan dan juga tulisan atau pembukuan fikih. Kemudian pengikut hasil ijtihad ini semakin banyak, membentuk suatu komunitas, dan disebutlah komunitas tersebut bermazhab imam ini dan itu. Jika dilihat dalam sejarah tasyrik Islam, mazhab lahir dari perjalanan yang cukup panjang, dimulai dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang fokus pada ilmu dan hukum sampai kepada para tabiin di setiap daerah-daerah. Pada masa tabiin ini dan imam-imam mujtahid, muncul sederetan ulama dan jumlah yang cukup banyak. Berbagai kawasan atau negeri Islam dipenuhi dengan ilmu dan ulama, bahwa di antara mereka yang mencapai tingkatan mujtahid mutlak, sebagian ulama tersebut terbaik itu membuat metode yang digunakan untuk mengenal hukum-hukum. Berikut ada mazhab Imam Hanafi, yang dimana Imam Hanafi tersebut merupakan mazhab yang paling tua di antara 4 mazhab ahli sunnah wal jamaah yang populer. Mazhab ini dinisbahkan kepada imam besar Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Duthar At-Tamimi, lahir di Kufah 80 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah ini hidup di masa dinasti Umayyah selama 52 tahun dan di masa dinasti Abbasiyah selama 18 tahun. Dengan demikian, beliau mengetahui hiruk pikuk pergantian kekuasaan, yang dimana Islam antara keduanya ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa selama 99 sampai 101 Hijriah, dan Abu Hanifah sudah menjelang dewasa. Hal Ibnu Hazim sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi As-Siddiqi, yang menerangkan bahwa dasar-dasar atau sumber-sumber hukum Abu Hanifah ini dalam menegakkan fikih adalah Abu Hanifah memegangi riwayat yang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan, serta memperhatikan muamalah bagi manusia dan adat serta mereka itu. Beliau memegang kias. Berikut yang dapat kita simpulkan dari dasar-dasar Imam Abu Hanifah yang dalam berijtihad itu ada 7. Yang pertama, kitab Allah atau Al-Quranul Karim. Yang kedua, sunnah Rasulullah yang telah mansyur atau mutawatir. Yang ketiga, pendapat-pendapat dari para sahabat Nabi. Yang keempat, al-qiyas. Yang kelima, istihsan. Dan yang keenam, ijma' para ulama. Dan yang ketujuh, al-ma'ruf masyarakat muslim. Yang berikutnya ada mazhab Imam Malik. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Aishbahi al-Arabi al-Yamniyah. Ibunya bernama Aisyah binti Syari al-Azdiyah dari kabilah al-Yamaniyah. Beliau dilahirkan tahun 93 Hijriah atau 789 Masehi.
712 Masehi di kota Madinah dan meninggal tahun 179 Hijriah atau 789 Masehi. Dalam usia beliau wafat pada usia 87 tahun. Berikutnya ada mazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir pada masa pemerintahan Abbasiyah, tepatnya pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina dengan nama kecil Muhammad. Orang tua dari Asy-Syafi'i berasal dari Mekah yang sedang merantau ke Palestina. Nama lengkapnya ialah Abu Allah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'id bin Ubaid bin Ab Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Sedangkan nama Asy-Syafi'i diambil dari nama kakeknya, yaitu Syafi'i. Terakhir yaitu tentang mazhab Hambali, yang dimana nama asli Imam Ahmad bin Hambal ini adalah Abu Muhammad Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Asy-Syaibani. Beliau ini dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Dan ayah beliau Muhammad meninggal dalam usia muda, yaitu dalam usia 30 tahun. Ketika beliau baru beranjak umur 3 tahun, Imam Ahmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Dan ibunya Syafiyah binti Maimunah binti Abdul Malik Asy-Syaibani. Beliau berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. Dan pada pembahasan yang terakhir yaitu tentang metode istinbat, yang dimana metode istinbat Imam Ahmad bin Hambal ini dalam menetapkan hukum. Apabila Imam Ahmad bin Hambal ini tidak mendapatkan nas dari hadis mursal dan hadis dhaif tersebut, maka ia akan menganalogikakan atau menggunakan qiyas. Yang dimaksud qiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan darurat atau terpaksa. Dan yang terakhir, Imam Ahmad bin Hambal tersebut juga menggunakan set ad-dzara'i. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi tarikh Tasy' yang dengan judul masa tabi'in dan tabi'in serta mazhab dan metode istinbat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.